Belum lagi harganya cuma mulai dari 400 jutaan, tepatnya 499 juta, hingga yang paling mahal 590 juta. Itu artinya dari generasi sebelumnya malah turun harga. Wow, jarang-jarang bisa begini nih. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di samping kami adalah mobil andalannya Hyundai untuk pasar Indonesia. Yes, brand asal Korea yang terdepan soal elektrifikasi, yang mana menjadi salah satu brand yang paling pertama memperkenalkan teknologi EV di Indonesia dan menciptakan ekosistemnya, bahkan sudah membuat pabrik baterainya di Indonesia dan menjadi pabrik baterai pertama di tanah air. Hyundai akhirnya meluncurkan Hyundai Kona yang dari awal, dari baterainya, dari perakitan mobilnya sudah dirakit di tanah air oleh anak bangsa. Yes, ini dia Hyundai Kona yang mana secara spesifikasi sudah disesuaikan di pasar Indonesia. Dan ini sekarang kami sudah diberikan kesempatan untuk melihat langsung dan merasakan rasa berkendaranya dari Hyundai Kona All Electric, yang mana kalau dibandingkan dengan brand-brand yang masih baru datang ke Indonesia, menurut kami lebih menyarankan Hyundai Kona Electric ini. So, seperti apa Hyundai Kona Electric terbaru ini? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review, the all new Hyundai Kona Electric. Oke, ini dia Hyundai Kona Electric yang mana akhirnya meluncur di Indonesia dan diperkenalkan. Apa aja sih yang kita dapatkan? Dia ada beberapa varian ya, ada 4 varian yang akhirnya kita dapatkan, yaitu Prime, Standard Range, Prime Long Range, Signature Standard Range, dan juga Signature Long Range. Dan secara spesifikasi ini menarik banget untuk dimiliki karena memang mobilnya cukup keren banget. Kita lihat dulu dari depannya. Dari tampang depan, dia sudah pakai tampang desain Hyundai terbaru ya, yang mana dia pakai LED DRL yang menyambung dari kiri ke kanan dengan ada teknologi tipikal Hyundai yang baru-baru, pixelatednya ini ya, titik-titik gitu ya, keren banget. Yang juga sudah di-apply di Ioniq 5, Ioniq 6, juga sudah ada nih titik-titik seperti ini. Desainnya seperti kayak lebih advance dari Hyundai Stargazer dan lebih keren lagi. Dan untuk lampunya, lampu utamanya ada di bagian bawah sini dengan proyektor headlamp yang mana keren banget ya. Begitu pula juga dengan sein-nya, keren banget di sini, gitu. Dan kalau kalian perhatikan di bagian bawah sini juga sudah ada radar untuk Hyundai Smart Sense-nya, karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Jadi bagus banget, dan Hyundai Smart Sense sangat reliable sekali dan fiturnya sangat menarik dan halus gitu kalau kita pakai. Dan menurut kami kalau dibandingkan dengan fitur-fitur ADAS dari brand-brand lain, Hyundai Group ya itu juara banget soal fitur ADAS-nya, keren. Itu juga ada kamera di bagian sini, dan yang kami review ini adalah option color warna matte, warna putih yang matte. Jadi bagus banget desainnya, gitu. Kita bagian samping. Dari samping, ini dia sampingnya. Kita bisa lihat ya desain terbarunya, dia kayak moncongnya lebih panjang gitu, dia lebih stance-nya lebih besar. Karena kalau kita ingat Kona Electric yang sebelumnya itu panjangnya di 4100-an, sekarang makin besar di 4355 mm. Yes. Lebarnya di 1700-an dan tingginya 1600-an. Jadi mobil yang lebih besar sekarang kelasnya. Jadi lebih terasa lapang pastinya nanti di bagian space-nya, dan secara wheelbase juga dia semakin panjang di 2260 mm gitu. Kita bisa lihat samping, ini ada option juga yang warnanya dual tone dengan warna yang mengkilap seperti ini. Dia keren, dual tone, bagus. Dia sudah keyless entry, kuncinya seperti ini mirip dengan Ioniq 5 dan juga kuncinya mirip dengan Ioniq 6. Jadi bagus banget, bagus, dan sudah keyless entry gitu. Di spion dia juga sudah ada blind spot monitoring di sini, dan juga sudah ada kamera 360, yang mana kamera 360-nya di bagian sini sangat berpengaruh sekali untuk blind view monitor. Jadi nanti di speedometer juga kalau kita sen kanan dan kiri bisa muncul di bagian speedometer. Keren banget. Konfigurasi bannya di 235/45 R19, dia 19 inci dan keren banget ya desainnya, kayak patah-patah gitu, mirip dengan desainnya Stargazer X. Yes, bagus. Keren bagian sini, dengan di bagian sini lower kitnya dia side skirtnya dia kayak ada warna hitamnya, di bagian bawah warna sewarna body gitu. Keren, dan di bagian atapnya dia ada kayak tarikan garis warna chrome gitu di bagian kanan ke sini. Jadi tarikan garis chrome itu dari ujung depan sampai ke bagian atas sini gitu, dengan shark fin antenanya. Lanjut pada bagian belakang, desain belakangnya benar-benar baru ya, sama seperti depan. Jadi kayak dia
merepresentatifkan dari bagian depan ke bagian belakang. Jadi tarikan lampu belakangnya nih warna merah menyambung dari kiri ke kanan, ini menyala nanti ketika malam hari, bagus banget, membuat titik-titik juga pixelated di bagian sini. Dan lampu lainnya seperti lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur itu ada di bagian bawah sini. Di bagian bumper bagian bawah yang ada warna garis hitamnya ini, dia ada titik-titik merah dan titik-titik pixelated tipikal mobil elektriknya Hyundai. Jadi sudah bahasa di center barunya Hyundai, keren. Logo Hyundai dan juga nomenklatur Kona di belakang sini, keren banget. Dan dia sudah ada rear defogger, wiper, terus juga spoiler yang warna silvernya menyambung dari tadi di belakang ini juga sudah ada gitu ya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan electric power tailgate. Yes. Ketika terbuka bagasinya mencapai 434 liter. Jadi lumayan besar dan kita juga bisa melipat baris keduanya ini rata lantai hingga ke depan hingga mencapai 1296 liter. Jadi lumayan praktikal untuk mobil yang sebenarnya tergolong compact, jadi bagus banget. Dan kerennya dia diberikan colokan bagian sini sehingga kalau mau bawa stick golf masih bisa di belakang sini gitu. Ada subwoofer nih di belakang sini, jadi bagus meningkatkan suaranya lagi. Dan ada ruang-ruang penyimpanan di bawah sini untuk menyimpan soket charging AC, terus juga toolkit dan segala macam, dan juga apar juga ada di bawah sini gitu. Bagus. Dan juga udah pasti electric power tailgate juga. Dan kita lihat sekarang space di bagian belakangnya. Let's go. Oke, ini dia kabin belakang dari Kona Electric. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvt Indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil ini atau Hyundai yang lainnya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke. Ini dia bagian belakangnya. Kalau kalian inget mungkin Kona Electric yang sebelum ini, Kona yang gerasi sebelumnya, wah, di belakang sini sih untuk tinggi kami 175 cm sempit banget ya. Tapi sekarang sudah sangat lega sekali. Tinggi kami 175 dan ini ada sekitar 12 jari. Jadi ini gede banget. Lega banget rasanya, seperti mobil yang proper gitu ya. Sudah lebih proper. Dan ditambah lagi meskipun ada baterai di bagian bawahnya, dia bisa membuat flat floor dan kaki kami tuh nggak terlalu jongkok gitu. Untuk tinggi kami itu dia mensupport paha kami dengan sangat baik sekali ini. Disupport bener-bener ya. Bagian kaki kami bener-bener enak jadinya duduknya, dan sudah kulit juga. Dan sudah ada 3 headrest di bagian belakang sini. Dan juga sudah ada sebuah armrest dengan 2 cup holder. Jadi lengkap banget. Kelengkapan lainnya, lampunya di belakang sudah LED. Terus juga dia sudah ada V2L belakang sini. Jadi kalau mau ngecas, kalian bisa ngecas nih ya, sampai maksimum di 250 volt. Di bawahnya ada 2 soket USB-C. Dan ya, ini sih lega, sekarang juga sudah lebih lega. Dengan door trimnya juga sudah dilapis kulit yang bagian bawah sini atas, tapi memang masih plastik gitu. Oke, nice banget menurut kami. Mobil yang cukup menarik untuk dimiliki dan sekarang sudah lebih praktikal. Kita lihat bagian depan. Ini dia interior bagian depannya. Kita nyalain dulu ya, panas banget. Wah, sudah suara chime Hyundai yang lebih baru lagi ya. Masih mirip tapi sudah chime yang lebih baru lagi. Di depan sini desain interior benar-benar baru. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Kona gerasi sebelumnya ada yang sedikit berkurang. Yaitu adalah tidak adanya head-up display. Ya, sekarang nggak ada head-up display. Tapi digantikan dengan layar yang sangat besar sekali menyambung dari kanan dan kiri. Dan sudah entertainment terbarunya Hyundai. Jadi grafiknya sudah beda ya sama Ioniq 6 dan juga Ioniq 5, Stargazer segala macam. Beda. Kalau kayak di Stargazer sama Ioniq 5 tuh kayak warna-warnanya tone-nya masih mirip gitu ya, karena memang yang generasi lama. Ini sekarang udah baru, jadi kayak lebih grafiknya juga lebih smooth, kita gerak-gerakin. Bahkan dia ada banyak banget penampilan ya di sini ya. Ada untuk baterainya, EV-nya, kita bisa lihat range kita, kira-kira kalau pakai AC juga jadi berapa. Kita mau lihat pengemudinya segala macam, dan kita mau lihat tempat charging, waktu kedatangan berikutnya, ngecharge, setting segala macam bisa kita lihat dari sini, peringatan suara. Semuanya bisa kelihatan. Dan dari depan lagi kita bisa melihat juga arah kiblat. Wow, ini islami sekali ya, kiblatnya sebelah sana. Dia juga sudah ada built-in navigation karena memang sudah ada BlueLink di sininya. Jadi sama seperti Ioniq 5 yang sudah ada BlueLink, sudah terintegrasi dengan navigasi sehingga kita bisa tahu di mana tempat charging terdekat. Terus kita kira-kira nyampe apa enggak, kita bisa planning. Nih, kita bisa tinggal pencet bagian sini aja, kita bisa lihat di mana kira-kira
stasiun pengisian EV terdekat tuh. Paling dekat dari sini 3 kilo dari Peak ini gitu. Jadi bisa kelihatan di sini. Dan pastinya dia juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto secara wired maupun wireless. Karena memang mobil ini juga sudah ada wireless charging gitu. Di sini ada 2 soket USB-C, jadi semuanya rata-rata USB-C semua ya. Dan juga sudah ada 12 volt soket juga gitu. Dan ini desainnya keren deh, menurut kami bagus banget. Dia juga sudah ada dual zone climate control, dia juga sudah ada auto gitu ya, dan bisa dibikin driver only juga masih bisa gitu. Jadi nih menarik banget. Dan yang kami suka bahkan dibandingkan dengan Ioniq 5, untuk heated dan ventilated seats-nya itu ada tombol terpisah. Jadi nggak harus kita nyari ke dalam kabinnya atau segala macamnya. Kita nggak harus kita nyari dari layar head unit ya gitu ya. Ini dari sini aja tombolnya sudah ada, mau ventilated mau heated ada dua-duanya gitu. Dan ada tombol untuk drive mode-nya. Drive mode-nya ada Eco, Normal, Sport, dan juga Snow gitu. Dan kita juga sudah punya pedal shift untuk mengatur regenerative braking-nya. Regenerative braking-nya juga ada sampai max, yang mana yang max-nya itu bisa iPedal. Artinya iPedal itu dia bisa one pedal driving system. Jadi bagus banget. Ini bisa kita atur dari sini. Gitu. Dan setirnya sudah baru, tidak 2 palang sih seperti si Ioniq 5, tapi dia sudah desain terbaru dan logo titik-titik 4 Morse code-nya itu yang melambangkan logo H itu juga sudah ada di sini gitu. Dan tuas transmisinya keren banget ya, kotak gitu besar, dia bukan bulat lagi kayak Ioniq 5. Jadi kita kalau mau kita putar ke atas tuh maju, tekan aja itu P, dan kalau mundur ke bawah gitu ya segala macam bisa gitu. Tuas sen di bagian kanan, yang kiri itu bagian wiper, dan yang kanan ini udah bisa untuk tuh blind view monitor guys. Wah keren banget sih. Speedometernya juga grafiknya sudah baru, kita bisa lihat-lihat banyak banget ya, bisa lihat kompas, ADAS kita segala macam bisa diatur dari sini, bagus banget. Dan tampilan-tampilannya juga banyak yang bisa kita ganti. Tampilan untuk kendaraan juga bisa kita cek dari sini ya, mode berkendara, suhu, lampu, semua banyak. Bahkan ada kayak lampu tuh, lampu untuk sen, terus lampu untuk dalam kabin gitu ya. Ini ada ambient light gak sih? Hah? Ada ambient light, bahkan ambient lightnya tapi memang bukan, nggak bisa kita ganti. Dia warnanya tetap, dia warnanya bukan yang ada kayak seperti Ioniq 5 sampai 64 warna. Dia masih satu warna aja, cuma bisa sesuai dengan warna drive mode-nya kita gitu. Warnanya kita bisa ganti. Oh, warnanya ada beberapa ya. Ada, bahkan kita bisa ganti sampai 64 warna juga ternyata ambient light-nya. Wow. Keren sekali, kita bisa tinggal putar gini, kita maunya warna apa, purple atau segala macam. Ketika malam hari lebih terlihat gitu ya, bagus. Ya, overall, dan kita juga bisa mengganti pilihan dari klasternya. Tema klasternya tuh ada yang simple, tuh ada yang simple, modern, ada yang klasik. Klasik tuh speedometernya jadi kayak ada angkanya gitu ya, bukan digital gitu, bagus banget, keren. Dan gaya grafiknya ada yang gaya B, gaya C. Wow, gaya C keren nih. Warna merah gitu. Wow. Dan tiap berganti itu sesuai dengan kayak ada animasinya gitu. Wah, keren sih menurut kami. Wah, ini keren-keren. Jujur ini keren. Dan ada sunroof. Dan sunroof ini bisa dibuka ya. Nggak kayak di Ioniq 5 atau gimana tuh. Nah, ini bisa dibuka. Jadi bisa jadi sunroof beneran. Gitu. Ini ruang-ruang penyimpanannya di bagian sini. Cup holdernya untuk pengaturan semuanya juga ada. Segala macam bagus, dan ada ruang penyimpanan yang bisa ada splitnya gini, gede lagi, jadi kita bisa naruh barang di bagian tengah sini. Dan sound system dari mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sound system premium dari Bose, jadi suaranya enak banget gitu. Apalagi udah ada subwoofer yang tadi kita lihat di bagian belakang, jadi nice sekali. Wah, menarik sekali. Kita lihat bagaimana spesifikasi dari mobilnya. Let's go. Ini dia spesifikasi dari motor listrik ya. Wah, sudah hidrolik ya sekarang, bagus banget. Jadi sudah terasa sangat premium sekali. Dan ini seperti biasa ya Hyundai, dia masih memberikan sebuah space di depan untuk narok-narok barang. Frangnya bisa kelihatan dari sini ya. Kita bisa narok-narok barang di bagian depan sini untuk mungkin seperti kayak soket chargingnya atau segala macam. Karena kan soket chargingnya ada di depan sini nih. Nah, yang sudah CCS Type 2. Jadi kalau kalian mau narok, kayak kami saranin sih di depan sini, jadi lebih gampang nanti nge-reach-nya gitu. Oke, spesifikasi motor listriknya ada 2. Dia ada yang
Prime dan juga Signature. Yang Prime Standard Range itu dia motor listrik, dia baterainya sebesar baterai di 48,4 kWh dengan tenaga 134 PS dan 255 Nm. Dengan yang long range-nya di 65,4 kWh dengan tenaga 218 PS dan torsinya 255 Nm. Dia ada beberapa varian kan, ada yang tadi bilang kami Prime Standard, terus juga Prime Long, terus ada Signature Standard, ada Signature Long. Dia yang Signature Standard itu dia di 400 kilometeran, 400 plus kilometer. Yang Prime Long Range itu akhirnya tembus di 600 kilometer. Jadi paling jauh itu ya Prime Long Range. Terus Signature Standard itu di 400 kilometer juga sama. Dan yang Prime Long Range itu di 500-an kilometer. Jadi bagus banget. Dan mobil ini juga sudah support DC fast charging dengan soketnya. Juga sudah CCS Type 2. Jadi nggak ribet ya. Nggak kayak tetangga lah yang ribet banget gitu. Ini masih bisa nyari dan juga sudah support fast charging yang cepat banget di soket-soketnya Hyundai yang memang juga sudah terkenal sangat banyak sekali gitu. Oke, bagaimana rasa berkendara dari mobil ini? Kita diberikan kesempatan untuk nyobain. So, tanpa lama-lama langsung aja kita coba. Let's go. Oke, rasakan rasa berkendara dari Hyundai Kona Electric yang terbaru ini. Yes, ini varian paling tinggi ya. Dia sudah signature long range, artinya dia punya range itu di 500-an kilometer gitu dengan kapasitas baterai di 65,4 kWh. Spesifikasinya tadi kami udah sebutkan, dia yang kalau yang ini berarti dia baterainya di tenaganya di 218 PS dan torsinya di 255 Nm. Kita langsung liatin rem ya. Dia punya approaching dan departure angle yang sekarang lebih baik dibandingkan dengan Kona Electric sebelumnya. Sehingga kalau ngelewatin kayak gitu, lebih tenang, nggak takut gasruk sama sekali. Dan baterainya nggak tipikal kayak EV asal Tiongkok lah ya, yang mencuat ke bawah. Kalau ini tuh dia bisa membuat baterainya tuh nggak terlalu kelihatan ke bagian bawah, sehingga masih oke banget, nggak gasruk, kita nggak takut gasruk, sehingga ground clearance-nya masih sangat tinggi sekali, gitu. Oke, kita akan melewati sebuah speed trap dan kita akan agak sedikit kencengin di sini. Wah. Jujur bantingan suspensinya dan travel suspensinya memang tidak senyaman kakaknya Ioniq 5 gitu ya. Tambah lagi kita pas melihat tekanan tekanan bannya juga di 40 nih agak terlalu tinggi. Tapi kami tahu banget tekan bannya memang kenceng. Tapi travel suspensinya memang nggak terlalu yang ngayun tipenya. Dia bikin agak lebih stiff sedikit sehingga memang membuat mobil ini jadi kayak stabil gitu. Jadi kalau kita zigzag seperti ini, nah itu mobilnya ngikut banget nih si Vitis. Jadi nice banget gitu ya. Oke, kita akan tes sedikit kayak a bit akselerasinya gitu. Oke. Ya, instant torque-nya dari mobil ini memang terasa banget ya dengan 255 Nm-nya. Jujur ini sangat terasa enak, tarikannya juga menyenangkan. Dia kan tipikal mobil EV ya, tarikannya juga kenceng banget. Jadi meskipun torsinya memang nggak sebesar abangnya gitu ya, Ioniq 5 gitu ya. Tapi masih menurut kami masih sangat oke banget. Masih cukup bisa mumpuni dengan memang tipikal mobil EV ya. Jadi akselerasinya juga masih cukup sangat menyenangkan gitu. Yang kami temukan lagi, dia juga sudah punya ADAS di sini ya. Dia sudah lengkap banget, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist. Kita bisa set dari sini dari kecepatan sangat rendah. Dia juga sudah ada Traffic Jam Assist. Dan dia juga sudah lengkap banget di sini. Mau fitur safety-nya, ADAS-nya tuh lengkap banget dan tipikal Hyundai. ADAS dari Hyundai itu halus banget. Bener-bener menyenangkan sekali gitu. Mobil yang sangat pas menurut kami, enak dan menyenangkan. Sangat menyenangkan. Dan kita juga bisa set regenerative braking-nya menjadi intelligent. Jadi kalau misalnya kita set, nah ini iPedal, ini dia akan mengutamakan untuk bergerak seperti one pedal driving system gitu. Dan jujur ini dia memang travel suspensinya lebih stiff dibandingkan dengan misalnya kayak Ioniq 5 gitu ya. Tapi membuat mobil ini lebih stabil. Dan meskipun dia tidak RWD seperti abangnya gitu ya, masih FWD bias, tapi dia masih tetap cukup menyenangkan. Tambah lagi memang karena torsi instan dari mobil ini juga masih sangat menyenangkan sekali. Jadi kayak enak gitu ya. Tarik-tarik kayak gitu tuh enak gitu dibandingkan dengan Kona yang sebelumnya, lebih menyenangkan. Dan surprisingly, gripnya dibandingkan dengan si Kona Electric yang kami pernah coba sebelumnya, yang pernah kami bahkan bawa di Sentul ya, itu lebih lebih enak mobil ini. Kalau dulu tuh, entah kenapa ketika kita tes akselerasi, wah tuh wheel spin-nya sejadi-jadinya gitu. Sehingga
Wheel spin itu kesannya keren gitu ya, tapi kalau memang ternyata dari bannya dan juga grip dan traksinya yang jelek, itu berarti tandanya mobilnya akan cost sangat parah dalam waktu akselerasinya. Nah, bagaimana soal akselerasinya? Kita coba rubah ke mode sport. Oke, injak pedal dan rem, gas dan rem, dan waduh, luar biasa. 0 sampai 100 Kona elektrik terbaru ini bisa tembus hanya dalam waktu 7,9 detik saja. Menarik banget. Jadi ini sudah sangat menyenangkan sekali, apalagi mobil ini sudah lengkap dengan V2L juga, ADAS juga lengkap. Jadi bisa menjadi pilihan buat bagi para CVTs yang pengen EV yang compact, lebih terjangkau tapi lebih aman karena sudah ada BlueLink. Jadi kita bisa tahu tempat ngecas di mana dan segala macamnya yang pastinya tidak dimiliki oleh rival-rivalnya. Karena juga secara ekosistem Hyundai sudah membangun ekosistem yang lebih lengkap. Oke, bagaimana rasanya kalau disetirin pakai mobil ini? Dan kami tadi bilang bahwa mobil ini sekarang sudah lebih lega dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi legroom juga lebih enak, segala macam. Jadi sudah lebih nyaman. Dan kita langsung liatin, wah, naik gitu ya. Jujur memang travel suspensinya tidak senyaman Ioniq 5 lah ya, dibandingkan dengan Ioniq 5. Tambah lagi juga bannya tuh overinflated, 40 gitu, jadi mungkin makin kerasa keras. Tapi kami tahu betul mana yang keras karena ban, sama mana yang keras yang memang travel suspensinya nggak terlalu jauh. Nah, di mobil ini, bannya memang keras, lagi keras, tapi travel suspensinya juga memang yang bukan yang empuk. Jadi ayunannya tuh kerasa, yang bagian belakangnya tuh nggak terlalu banyak, sehingga memang bukan yang empuk rasanya. Dia memang lebih mengedepankan karena mungkin bentuknya SUV, dia biar nggak terlalu limbung dan segala macam. Karena memang tadi pas kami tes zigzag nggak terlalu limbung, tapi kalau di belakang sini lumayan sih. Lumayan berasa sih. Agak kerasnya, travel suspensinya juga nggak terlalu banyak. Tapi baiknya untuk perjalanan jauh, set-set suspensi seperti ini untuk bisa bikin kita nggak mual kalau di jalan. Karena kami pernah ngerasain mobil yang ayunannya luar biasa ya. Dan kami harus akui, justru dengan mental-mentul seperti itu malah mual. Tapi kalau yang empuk banget, yang pas bisa gitu, yang kayak Eropa, yang asal Perancis ya, menurut kami, EV yang asal Perancis itu empuk, tapi surprise-nya nggak mual. Jadi, nah, mungkin susah ya untuk pabrikan Asia untuk membuat seperti itu. Dan ini langsung digas sama Gopas. Dan kita ngerasain patahan aspal, wah, itu kerasa banget. Kalian mungkin kalau merhatikan dari kami, gerakan kami naik turunnya tuh nggak jauh. Karena travel suspensinya juga memang nggak terlalu jauh gitu. Tapi nggak apa-apa, di belakang sini masih tetap nyaman, apalagi fitur-fiturnya juga lumayan banyak. Ditambah lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan armrest. Jadi meningkatkan rasa kenyamanan berkendara yang sangat baik. Jadi kalau misalnya mungkin nyari EV Hyundai yang paling nyaman, Ioniq 5, Kona, baru Ioniq 6. Jadi ini lebih nyaman kalau menurut kami dibandingkan kedua mobil tersebut. Belum lagi harganya cuma mulai dari 400 jutaan, tepatnya 499 juta, hingga yang paling mahal 590 juta. Itu artinya dari generasi sebelumnya malah turun harga. Wow, jarang-jarang bisa begini nih. So, gimana kesimpulan dari Hyundai Kona elektrik terbaru ini? Kami bisa simpulkan bahwa Kona elektrik terbaru ini, Hyundai tahu betul kebutuhan pasar Indonesia dan mereka ingin menjaga reliability, durability dari sebuah mobil. Karena memang sudah semua dirakit di Indonesia, even sampai baterai-baterainya. Sehingga cost dari harga baterainya juga bisa sangat terjangkau sekali. Dan rasa berkendaranya juga enak banget. Kami tadi udah cobain remnya, terus juga nyobain sedikit performanya, segala macam. Ground clearance-nya juga cukup oke. Baterainya nggak terlalu nongol ke bawah, sehingga ground clearance masih cukup baik sekali gitu. Gimana menurut para CVTs Kona elektrik terbaru ini? Apakah dia bakal menjadi tulang punggung yang cukup laris, menggantikan peran Ioniq 5 yang dulu sempat menjadi salah satu EV terlaris di Indonesia? Tulis kolom komentar. Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Hyundai Kona elektrik ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.